Check, check, check. Let's talk with podcast. Here we go. Halo Sobat Kansas, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, nama aku Stefani Angel Sujian, biasa dipanggil dengan Stefani. Aku dari kelas 9C, nomor absen 29. Hari ini adalah hari pertama kita membuka podcast Kansas. Biar kalian nggak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya, kalian harus wajib follow and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua OSIS SMP Kanisius 1 Surakarta tahun periode 2022-2023. Oke, selanjutnya. Halo Sobat Kansas, perkenalkan nama saya Marcelo Celio Jovan Santoso. Saya dari kelas 9D dan saya adalah Ketua OSIS SMP Kanisius 1 Surakarta masa bakti 2022-2023. Tempat tanggal lahir saya yaitu di Surakarta 25 Oktober 2008. Oke, halo Jovan. Ya, Gimana sih jadi pengalaman cerita menjadi ketua OSIS di SMP Kanisius 1 masa periode 2022-2023? ya jadi kita flashback dulu untuk pengalaman pertama itu saat kita baru dilantik menjadi OSIS, pengurus OSIS masa bakti 2022-2023 itu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022. Waktu itu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Lalu kita upacara dan serta sekaligus pelantikan para pengurus OSIS 2022-2023. Lalu untuk pertama-tama kita itu membangun relasi dengan cara berkumpul sesama anggota OSIS, yaitu anggota OSIS inti. Jadi anggota OSIS inti itu membangun relasi, kita kumpul di tempat-tempat yang lebih santai untuk berbicara, lalu untuk membangun kerjasama dari kita, memulai kerjasama dari kita itu awal-awalnya untuk berkumpul santai, lalu membicarakan proker, membicarakan cerita-cerita, lalu lebih santai aja gitu loh. Kalau bicara di tempat yang enak gitu seperti ini tempat seperti ini kalau buat bicara kan seger, hidup gitu, enak suasananya gitu, enak sekali. Lalu ada setelah pelantikan itu kita membahas proker Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Nah, saya bangga kepada OSIS masa bakti 2022-2023 karena hanya dengan kurun waktu kurang dari 2 minggu tetapi kita sudah bisa membangun kerjasama sehingga kami bisa membuat program kerja pertama kita, yaitu pada hari itu adalah Hari Pahlawan. Jadi 12 hari itu sudah termasuk dengan kami berkoordinasi, kami memberikan usul, eyal-eyalan, itu sudah masuk dalam 12 hari tersebut. Maka dari itu saya merasa bangga sebagai ketua OSIS ya, karena mereka sudah dapat berelasi dengan baik, sudah dapat berdinamika dengan sesama OSIS, sudah bisa menerima satu sama lain. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan Hari Guru. Hari Guru itu kalau nggak salah itu tanggal 25 atau tanggal 27, saya lupa, 25 November ya. Jadi kurun waktunya juga kurang lebih 2 minggu. Kita menyiapkan Hari Guru itu dengan sebaik-baiknya, kita berdinamika, kita berkoordinasi, lalu kita mengusulkan ide-ide kreatif yang kita punya, lalu kita jadikan satu, seperti ide-ide kreatifnya itu kita jadikan satu. Lalu pada hari itu juga kami juga memberikan hadiah kepada para guru yang sudah memberikan jasanya kepada kami semua yang mungkin bisa berarti buat mereka. Lalu setelah Hari Guru tanggal 25 November ada kelas meeting. Kelas meeting setelah penilaian akhir semester ya. Kita ada mengadakan kelas meeting. Jadi kelas meetingnya itu terdapat lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di SMP Kanisius 1 Surakarta. Jadi ada gelar ekstra, lalu ada basar juga, dan itu menarik banget karena basarnya itu kita buka melalui stand per kelas. Jadi bisa
memberi kesempatan per kelas untuk berkewirausahaan. Lalu setelah itu kita masuk ke Natalan. Natalan kita membuat drama. OSIS membuat drama Natal untuk ditampilkan saat gelar seni di acara Natal SMP Kanisius 1 Surakarta. Dan itu menjadi penampilan pertama OSIS karena dapat menampilkan sesuatu yang menarik di acara Natal tersebut. Lalu juga ada Imlek, acara Imlek, terus acara BKSN, lalu ada juga open house yang kita mengundang SD-SD dari Kanisius untuk melancarkan PPDB SMP Kanisius 1 Surakarta. Lalu masih ada banyak kegiatan lagi yang dapat menumbuhkan kerjasama dari tim OSIS. Lalu yang kemarin banget ini ya seleksi untuk pengurus OSIS baru, kan kita juga OSIS butuh regenerasi. Jadi kita juga butuh orang-orang yang dapat menggantikan kami, yang dapat bisa mengembangkan terus ideologi-ideologi kami menjadi OSIS SMP Kanisius 1 Surakarta. Oke, itu sedikit cerita pengalaman ya. Di OSIS itu ada nggak sih suka dan dukanya? Untuk suka dan duka mesti ada, tapi di sini saya berikan suka aja ya, karena dukanya mungkin tidak terlalu kami pikirkan karena ya memang duka biarkanlah duka gitu. Kita Yang berlalu biarkan. ya yang berlalu biarkanlah berlalu. Jadi sukanya itu jadi ketua OSIS itu ya lebih bisa dihormati sama orang lain karena kan ya kalau jadi ketua OSIS kan kita jadi lebih terkenal kan di seangkatan seantero warga sekolah itu kita lebih terkenal, kita bisa lebih dikenal lebih dalam lagi, bisa lebih mudah mendapatkan teman, lalu lebih mudah bersosialisasi bersama teman-teman yang baru, lalu dapat dikenal dengan guru, lalu ada juga mengikuti kegiatan yang banyak sekali saat saya menjadi ketua OSIS. Mengikuti kegiatan lalu dapat pengalaman yang berarti dan juga mendapatkan penghargaan-penghargaan dari OSIS yang mungkin bisa berarti buat karir saya. Di dalam suatu kepemimpinan ya, apalagi kamu jadi ketua OSIS, pasti pekerjaannya itu berat. Ya. Nah, ada nggak sih rintangan yang kamu hadapi selama menjadi ketua OSIS? Rintangan saya saat menjadi ketua OSIS itu ya mungkin dalam berdinamika atau berkoordinasi saja ya. Ya mungkin saat saya membuka ruang untuk anggota saya mengusulkan sesuatu itu mungkin mereka itu tidak memikirkan resikonya. Jadi saat saya memberikan mereka resiko dalam pengambilan keputusan dan usulan mereka itu, mereka malah tidak setuju. Mereka malah ngambek gitu intinya. Jadi kan saya juga berniatan untuk membenarkan. Saya juga tidak mau terjadi kayak pertengkaran di OSIS itu saya juga tidak mau. Jadi saya mencoba meluruskan masalah-masalah yang ada di OSIS agar OSIS itu suasananya itu lebih damai dan tentram. Jadi seperti itu. Pernah nggak sih kamu merasa minder dalam memimpin semua anggotamu? Pernah minder nggak atau merasa gagal? Untuk minder sih pernah ya. Jadi saya juga pernah mendapatkan kritik dari guru-guru atau kritik dari teman-teman itu ketua OSIS kok kayak gini gitu kan. Jadi ya saya maklumin aja, saya juga menerima kritikan dari mereka. Saya juga tidak merasa tersinggung atau bagaimana mestinya karena kan saya juga mengintrospeksi diri saya sendiri terlebih dahulu. Kan kesalahan saya apa? Kalau jika benar adanya, saya juga menjadi evaluasi diri saya. Tapi jikalau berita itu tidak benar, saya mencoba untuk membenarkan berita tersebut, meluruskan bahwa saya tidak melakukan ini. Jadi saya tidak setuju dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilakukan kepada saya. Tapi walaupun saya orangnya minderan saat dikatakan seperti itu, tapi bukan berarti saya patah semangat. Saya tetap semangat menjalani tanggung jawab saya sebagai ketua OSIS, lalu menjalankan tugas-tugas saya, tanggung jawab saya untuk mengarahkan anggota-anggota saya agar dapat memimpin acara demi acara yang terdapat di sekolah ini. Lalu bagaimana sih cara menghadapi masalah-masalah? Jadi saya mempunyai prinsip ya. Jadi prinsip ini saya
ketahui di TikTok. Ya, di TikTok itu kata-katanya seperti ini. Jangan katakan kepada Tuhan bahwa kamu punya masalah, tapi katakan kepada masalah bahwa kamu punya Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, jadi makna yang tersirat dalam perkataan tersebut itu sangat dalam. Jadi ya kita boleh bercurhat kepada Tuhan. Tuhan, saya menjadi ketua OSIS seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Tuhan mau mendengarkan curhatan kita. Tapi apakah dengan Tuhan mendengarkan curhatan kita itu masalah kita menjadi selesai? Kan tidak. Jadi walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, tapi kita juga dengan kekuatan yang diberikan Tuhan itu kita juga melakoni masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau ada masalah yang dihadapi itu saya berpikir, oh iya, bersama Tuhan saya pasti bisa. Jadi seperti itu. Coba berikan sedikit kata-kata untuk OSIS baru atau OSIS masa periode 2023-2024. Jadi kata-kata ini saya ambil dari moto hidup saya. Jadi moto hidup saya itu gini. Kejarlah impianmu setinggi angkasa. Jadi apabila jatuh, kamu akan jatuh di bintang-bintang. Jadi kan kita juga, para pengurus OSIS ini juga termasuk siswa yang bukan apa ya, bukan siswa sembarangan. Karena kan memang kita dipilih untuk menjalankan kewajiban kita sebagai pengurus OSIS untuk mengembangkan ide-ide kreatif kita untuk kemajuan sekolah. Jadi bukan siswa sembarangan saja yang diambil dari pengurus OSIS. Jadi siswa yang memiliki potensi tinggi, mempunyai potensi untuk memimpin para teman-temannya dan memimpin dirinya sendiri. Jadi jika para pengurus OSIS mengalami sedih atau keterpurukan, jadi merasa dirinya hancur lebur, nah itu salah. Walaupun mereka hancur lebur, mereka jadi tetap pengurus OSIS. Bukan berarti mereka menjadi pengurus OSIS yang tidak bertanggung jawab atau pengurus OSIS yang tidak disiplin, itu salah. Mereka tetap menjadi pengurus OSIS. Pengurus OSIS yang dihargai oleh seluruh warga sekolah. Jadi mereka itu ditunjuk untuk bisa menghadapi masalah-masalah atau menghadapi permasalahan yang terdapat di sekolah ataupun di organisasi. Nah, mereka itu ditunjuk untuk mencoba menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan bersama-sama dengan semua pengurus OSIS. Jadi seperti itu. Pasti di dalam suatu organisasi itu banyak banget rintangan. Hal apa saja sih yang kamu dapat selama menjabat menjadi ketua OSIS di masa periode 2022-2023? Tentu sejauh ini cukup jauh. Karena dari awal pelantikan sampai sekarang saya sudah resmi lengser ini ya. Saya sudah resmi lengser. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman dari saya menjadi ketua OSIS, seperti saya ikut kegiatan di luar sekolah seperti presentasi PPDB yang sebelumnya saya belum pernah melakukan hal tersebut di SD atau di SMP kelas 7 itu belum pernah, tapi saat saya menjadi ketua OSIS saya lebih sering untuk mendapatkan jam terbang untuk presentasi PPDB di SD-SD Kanisius yang ada di kota Surakarta, lalu ikut kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah lain atau lembaga-lembaga lain. Nah, itu kita juga turut diundang untuk memeriahkan acara-acara tersebut. Lalu kita juga mengikuti acara kayak kirap gitu, kita juga menghadiri memeriahkan acara-acara tersebut. Dan menurut saya menjadi ketua OSIS itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Ya tentu seru ya, karena dapat mengikuti kegiatan ini itu kan juga sebagai ketua OSIS kan juga harus punya pengalaman yang tinggi terlebih dahulu kan. Jadi saya sebelum menjadi ketua OSIS saya juga menjadi pengurus OSIS sebelumnya, tapi bukan jadi ketua. Saya hanya menjadi seksi keamanan saja. Tapi walaupun saya menjadi seksi keamanan, bukan berarti saya tidak bisa menjadi ketua OSIS. Jadi seksi keamanan itu hanya menjadi batu loncatan saya saja agar bisa mendapatkan pengalaman dan bisa menjadi ketua OSIS yang baik di periode berikutnya. Seperti itu. Jovan, sebelum kamu menjadi
ketua OSIS di SMP Kanis 1 itu apa aja sih yang ada di benak pikiranmu tentang OSIS? Jadi di benak pikiran saya tentang OSIS itu, OSIS kan ini ya, organisasi yang mungkin dipercayai oleh sekolah. Ya, organisasi yang dipercayai lalu dipuji-puji di sekolah. Jadi kayak kalau saya jadi OSIS itu bakalan terkenal gitu kan. Bakalan terkenal, bakalan dikenal sama orang-orang, dapat membuka ruang sosialisasi bersama teman-teman baru, bersama guru-guru, dan juga mungkin mendapatkan nilai plus ya dalam pelajaran ya. Karena kan ya untuk menjadi pengurus OSIS itu butuh keaktifan dalam pelajaran atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam sekolah. Jadi yang menurut benak saya itu OSIS itu organisasi yang melatar belakangi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi mungkin orang-orangnya itu lebih pintar, lebih cerdas, serem-serem, serem-serem atau orangnya besar-besar. Nah itu kan juga termasuk benak saya ya, yang saya pikirkan sebelum saya menjadi OSIS itu. Berarti kan saya juga mengenali potensi diri saya kalau saya dipilih menjadi pengurus OSIS itu berarti saya bukan siswa sembarangan. Saya juga berarti saya mempunyai potensi tersendiri dalam diri saya karena saya terpilih menjadi pengurus OSIS 2021-2022 yang lalu. Jadi seperti itu. Berikan sedikit apa namanya inspirasi dong buat OSIS baru biar pada semangat untuk menjalani ke membuat event atau membuat suatu perlombaan biar tetap semangat. Jadi untuk kata-kata inspirasi itu ya jangan inilah apa ya, jangan didengarkan perkataan-perkataan orang yang menjatuhkan semangat para pengurus OSIS yang baru karena itu hanya dapat melemahkan saja, melemahkan semangat kalian saja. Tapi jadikanlah perkataan-perkataan yang buruk kepada kalian itu menjadi semangat kalian. Jadi anggap aja perkataan yang jelek, hujatan itu membuat kalian menjadi semangat. Dengan cara seperti itu mungkin kalian bisa lebih berkembang berikutnya, bisa lebih maju, bisa lebih mengenal karakter-karakter dari teman-teman kalian. Lalu kita bisa saling lebih kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi ya. Kerjasama lebih ditingkatkan lagi, lalu pantang menyerah, tetap semangat lah intinya karena kan jadi ketua OSIS atau jadi pengurus OSIS itu tidak mudah. Jadi butuh semangat yang lebih buat menjadi pengurus OSIS. Jadi teladan. Ya, kan juga pengurus OSIS juga perlu menguras tenaga, energi, dan waktunya ya untuk keberlangsungan acara-acara di sekolah. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, silahkan minum. Minum dulu. Oke. Ini ada jawaban cepat yang harus kamu jawab. Oke. Ini nomor 1 ada pilih OSIS or futsal. OSIS saja, OSIS. Kenapa? Karena kan ya kalau saya jadi ketua OSIS itu kan tanggung jawab yang saya embankan lebih besar kan daripada di futsal. Sedangkan di futsal itu saya hanya bermain dengan senang-senang saja, hanya untuk kesenangan pribadi saja, hanya untuk hobi. Jadi saya lebih memilih OSIS. Lagi pula untuk futsal juga tanpa saya juga bisa menang toh kalau sparring-sparring atau turnamen seperti itu. Karena kan ya futsal juga futsal Kansas juga menjadi tim yang kuat. Seperti itu. Oke. Pilih dihormati atau menghormati? Menghormati. Pilih menciptakan atau diciptakan? Menciptakan. Membantu atau dibantu? Membantu. Menunjuk atau ditunjuk? Ditunjuk. Pilih matematika or IPA? IPA mungkin. Kenapa? Ya karena kan kalau Padahal matematika itu apa ya? Full hitung-hitungan. Jadi kan kita tidak bisa menjangkau pengetahuan-pengetahuan lain ya. Ya mungkin sejarah itu biasa dalam matematika. Tapi kalau IPA itu selain kita belajar hitung-hitungan, kita juga belajar tentang pengetahuan alam yang kita ketahui,
pengetahuan alam yang sebelumnya belum kita ketahui juga kita dapat pelajari bersama-sama. Enaknya sih itu. Ini ada pertanyaan dari netizen yang harus Jovan jawab. Ya, silakan. Yang pertama, event yang paling ribet itu apa sih? Event yang paling ribet BKSN. Kenapa? Karena kan BKSN itu hanya perlu waktu 2 hari untuk persiapan. 2 hari saja. Dari sekian banyak event yang saya lakoni dalam sejak awal hingga akhir hari ini tuh hanya event BKSN yang persiapannya itu hanya 2 hari saja. Kalau event lain kan mungkin 3 hari, bukan, seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan. Kalau ini cuma 2 hari. 2 hari itu sudah termasuk untuk reng-rengan acaranya, lombanya itu 2 hari kita pikirkan. Dan itu yang memikirkan hanya 10 orang saja karena yang dipilih intinya itu 10 orang untuk memikirkan acara tersebut. Jadi itu menjadi event yang ya ribet lah buat OSIS. Ini ada kata-kata semangat dari teman-teman kita. Baik seperti ini jadi teman, baik Tuhan Yesus memberkati Jovan. Oke. Dari siapa ini? Dari Gracio. Oke. Ya, terima kasih Gracio. Tuhan Ini memberkati juga. ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara mengatur waktu belajar dengan kegiatan OSIS? Ya, jadi dalam kegiatan OSIS kan kita juga sering kan yang namanya pulang sore. Bahkan pulang sore itu menjadi makanan sehari-hari pengurus OSIS ya, karena kita juga sibuk mengurus kegiatan-kegiatan ini itu kan. Jadi bukan berarti kalian menjadi pengurus OSIS itu bukan berarti kalian tidak boleh mengerjakan PR ya. Walaupun kalian menjadi pengurus OSIS itu kalian harus taat dengan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu dengan belajar dan mengerjakan PR. Jadi nih, semisal kalian jam 7 sampai jam setengah 2 itu sekolah, lalu jam setengah 2 sampai jam 4 atau jam 5 itu mengurus kegiatan atau persiapan kegiatan di sekolah. Nah, mungkin kan kalian bisa menggunakan sisa waktu itu untuk belajar. Jadi seperti belajar selama minimal 1 jam itu juga boleh. Atau kalian menerapkan sistem belajar seperti 15 menit belajar atau membaca buku, lalu 5 menitnya istirahat. Seperti itu. Itu kan lebih efektif. Jadi biar belajar kalian itu tidak suntuk gitu loh. Karena untuk pasti membaca buku selama 1 jam berturut-turut itu bakalan kayak apa ya? Ujung-ujungnya ya ngantuk gitu kan. Jadi kita juga perlu refreshing bentar, baru lanjut belajar lagi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara solid sama satu anggota organisasi? Untuk solid ya. Jadi sebelum kita solid itu kita juga perlu membangun relasi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kalau saya belum kenal sama wakil ketua saya, contohnya. Kalau saya belum kenal, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mendekatkan diri dengan dia, lalu saya ajak ngobrol biar santai gitu loh, biar dia tahu karakter saya dan saya tahu karakter dia. Lalu setelah itu saya baru ajak berbicara tentang proker-proker, terus lalu membicarakan tentang program kerja OSIS ke depannya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk membangun solid itu pertama itu harus pengenalan dulu, pengenalan karakter, lalu baru kita membangun relasi. Setelah itu, setelah 2 itu kita baru berdinamika bareng. Ini ada sedikit pertanyaan tapi sedikit kocak juga. Kenapa sih Indomaret yang 24 jam di pintunya masih ada slot kuncinya? Bentar, sambil mikir jawaban sambil minum. Ya, silakan. Kenapa tuh? Apa lagi pertanyaan? Pertanyaannya itu, kenapa sih Indomaret yang 24 jam di pintunya masih ada slot kuncinya? Ya nggak tahu toh. Kok tanya saya? Saya kan bukan pegawai Indomaret, jadi saya nggak tahu loh. Mungkin kalau saya kerja di Indomaret, mungkin saya bakal tahu jawabannya gitu loh. Bahkan pintu Indomaret yang tulisannya dorong aja saya tarik. Dan itu bisa? Bisa. Sedikit kocak. Itu lah ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan, mau lanjut SMA atau SMK? Karena saya anak pertama, SMK mungkin.
Kenapa harus SMK? Bahkan saya juga mau mengenal dunia kerja ya, karena kan saya tuh udah kebiasa kerja di OSIS, kerja dengan tekun. Nah, jadi saya mau merasakan kerja di luar juga. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, mungkin itu menjadi bekal saya untuk bekerja besok. Ini ada selanjutnya. Sedih nggak sih lengser? Ya, tentu sedih ya, karena kan masa jabatan yang sudah saya tekuni, yang sudah kita tekuni selama 1 tahun itu hilang. Ya nggak hilang sih, sudah berhenti masanya gitu lah ya. Mungkin masanya sudah habis dan tergantikan oleh orang baru. Jadi ya mungkin sedih sih, karena kan ya udah apa ya, perpisahan gitu loh bersama teman-teman yang lain, sudah tidak bisa berkumpul lagi, sudah tidak bisa berdinamika lagi. Tetapi walaupun kita sudah tidak berdinamika atau berkumpul lagi, apa ya, kekeluargaan harus tetap terjaga lah sebagai alumni OSIS gitu. So guys, thank you untuk yang sudah menonton podcast kita pada kali ini dan episode pertama kita. And thank you juga buat Jovan karena sudah membagi cerita pengalaman dan menjadi inspirasi buat sobat-sobat kita. So, agar tidak ketinggalan episode kita selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel SMB Kanisi 1 Surakarta. See you next time. Bye-bye.